Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi kita sebelum menjawab pertanyaan saudara kita tentang fana, kita harus ketahui dulu begitu banyak istilah-istilah seperti kemarin kita bahas di dalam ilmu tasawuf, seperti istilah syakar, majzub, fana dan lain-lain sebagainya, seperti liqa kemarin, wusul kemarin, mi'raj kemarin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kemarin, la haula wala quwata illa billah kemarin. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui fana itu adalah karam, lenyap. Nah, di sini di bagian ini ada fana secara zahir, ada fana batin. Yang kita selalu bahas selama ini adalah fananya batin. Jadi batin itu yang fana, bukan yang zahir. Artinya apa sih yang disebut fana zahir, fana batin? Kalau fana zahir itu ketika seseorang menyaksikan Allah, ya, ketika seseorang itu menyaksikan Allah, saking asyiknya dia menyaksikan Allah. Ini secara syariat dia, ya. Artinya Allah Ta'ala sendiri secara hakikatnya melihat dirinya. Ketika seorang salik itu sibuk betul-betul tenggelam dalam ketunggalan ahadiyah Allah, maka zahirnya itu termasuk batang tubuhnya mengeluarkan, ya, termasuk kalamnya, termasuk tingkah-tingkahnya, batang tubuhnya itu mengeluarkan kejadian-kejadian aneh. Nah, seperti itu orang majzub, orang syakar. Nah, jadi fana yang dimaksud di sini, fana zahir itu adalah seperti syakar, mabuk. Sehingga ketika dia mabuk mengeluarkan kata-kata syatuhat, kata-kata yang di luar nalar manusia. Nah, seperti inilah juga yang terjadi pada Syekh Mansur Al-Hallat, Syekh Siti Jenar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan lain-lain sebagainya. Termasuk di Nusantara, ya, Syekh Hamzah Fansuri, kemudian Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Abdul Hamid Datu Abulung dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fana secara zahir ini itu akalnya ketika dia betul-betul menyaksikan Allah, sibuk di situ, mesra di situ, sehingga dia lebur, ditarik akalnya, sehingga hilang kesadarannya, tidak menyaksikan lagi apa yang ada di sekitarnya yang tampak-tampak itu. Jadi tidak lagi menyaksikan wujud-wujud majazi, kemudian akalnya itu sampai ditarik. Nah, di sini fana secara zahir inilah fananya orang-orang yang ketika berulang-ulang secara terus-menerus 24 jam, dia nantinya majzub. Dia nantinya akan majzub. Jadi bakoknya orang-orang yang fana secara zahir itu paling tidak majzub, kalau tidak majzub syakar, mabuk, dan mengeluarkan kata-kata yang semua Allah, akulah Allah, ma fi jubbati illallah dan sebagainya. Nah, itu orang yang mengalami fana zahiriyah. Nah, kalau fananya para nabi, para rasul, kefanaan para nabi, para rasul dan para wali sebanyak-banyaknya itu para wali, mereka mengalami fana batinnya. Jadi batinnya saja, rasa keakuan manusiaannya saja yang fana. Matanya, kesadaran akalnya tetap berjalan, namun akalnya menjadi akal rabbaniyah, tidak ditarik seperti fana zahir tadi. Nah, jadi inilah ketika berulang-ulang fana batin ini 24 jam, maka itulah yang dinamakan baqo billah. Nabi kita Muhammad SAW itu beliau tidak fana zahir, beliau fana batin sambil berdagang, sambil bekerja, sambil ke masjid, sambil kumpul, sambil berperang, bahkan beliau itu tetap dalam keadaan fana. Meskipun matanya beliau, penglihatan mata kasar ini beliau menyaksikan alam semesta, menyaksikan sahabat, menyaksikan dan lainnya, namun beliau telah baqo billah. Apa itu baqo billah? Kekal. Kekal apanya? Kefanaannya kekal 24 jam, tidak pernah lupa, tidak melebur dalam ketunggalan. Itulah baqo billah, 24 jam. Nah, ini fana batin.
Kalau fana zohir, contoh ya, kalau fana zohir, seseorang yang mengalami musyahadah terus menerus, mesra terus menerus dalam ketunggalan ahadiyah, kemudian dia mendirikan solat, Allahu Akbar. Nah, terjadi fana zohir di situ, maka akalnya ditarik. Bahkan sampai-sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia tidak sadar, baru pada saat Assalamualaikum baru sadar kembali. Nah, itu fana zohir, baru akalnya ada lagi. Nah, sementara fana yang kita maksud, yang sering kita utarakan di sini, maunya fana batin. Namun secara hakikatnya tergantung Allah. Maunya Allah simpan kita di fana zohir, fana batin, itu terserah Allah. Namun secara syariatnya, kenyataannya, para nabi, para rasul, semuanya, kebanyakan itu fana batinnya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi fana zahiriyah secara terus menerus, tidak ada cerita seperti itu. Beliau tidak akan keluar rumah, beliau tidak akan sadar, beliau tidak akan dan sebagainya. Sama dengan para wali. Jadi para wali, para nabi, atau para mursyid-mursyid yang terjadi fana zahir secara terus menerus, makan malas, minum malas, ini malas, semuanya malas, karena dia sudah mesra dengan Allah dan akalnya ditarik, betul-betul tidak lagi mengenal keluarganya, tidak ini lagi dan sebagainya, tidak ini lagi. Apa memang ada seperti itu? Memang betul ada seperti itulah, majzub, tarikan, ditarik gitu. Itu fana secara zahiriyah. Dan mohon maaf, 2012 kita pernah merasakan itu. Nah, sampai kita tinggal kelas SMA kelas 1. Itu pada saat 2012 akhir. Terjadi majzub. Terjadi seperti orang gila memang. Jadi tidak ingat siapa keluarga, siapa mama saya, siapa kakek saya, siapa saudara saya, siapa sahabat saya, tidak ingat. Sama sekali tidak ingat selama kurang lebih 40 hari. Memang betul-betul kayak betul-betul orang gila, dan kita sadarnya ini tidak ada betul. Tidak ada kesadaran, artinya tidak ada ingatan. Tidak ada, akal itu ditarik. Nah, ketika Al-Fakir kita sudah sadar, tidak juga ingat. Nah, pada saat 2016 kita mujahadah riyadhah di situ, dari 2016 kita riyadhah, baru Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perjalanan 40 hari itu. Saya ingat kembali, tapi tidak semua. Dan memang ini bukan pada saat sholat saja, tapi betul-betul 40 hari selama itu hilang kendali, hilang. Ada orang bilang gila lah, ada orang bilang kesurupan lah, minta diruqyah, tidak mempan semua, karena memang bukan. Nah, itu terjadi karena dulunya sejak itu puang kakek guru kita sering ajarkan, sehingga kita yang namanya masih anak-anak dan sebagainya ya kurang paham. Nah, tidak terkontrol lah, mungkin wadahnya juga belum cukup ya. Nah, belum cukup ini bisa menampung. Akhirnya terjadilah majzub seperti itu. Nah, jadi yang kita harapkan, yang kita mau, ini kan kita, artinya ilahi anta maksudnya itu betul-betul fananya itu yang diridhoi dan sebagainya, itu semuanya sih diridhoi, fana zahir juga. Cuma yang paling ditegaskan oleh para nabi, para ulama, 124.000 dan semuanya itu fana batin. Kalau nabi atau mursyid seperti itu fana zahir secara terus menerus, tidak bisa mengajar. Akalnya tidak ini ditarik seperti orang-orang yang tidak tahu dirinya. Kesana kemari, memang tidak tahu betul-betul belas, tidur tidak pernah, makan disuapin dan sebagainya, atau bahkan jarang makan, 3 hari sekali dan sebagainya, 2 hari sekali. Memang begitu, memang tidak ada kesadaran. Nah, biasanya orang-orang yang sebagian itu pernah mau mengalami itu, namun ditarik lagi kembali kesadarannya oleh Allah. Artinya fana zahir inilah itu majzub, itulah itu fana zahir itu. Namun yang kita bahas di sini adalah fana batin, sehingga ketika fana batin itu terjaga ketunggalan 24 jam, namanya baqabillah.
Jadi ketika fana batin, dia sholat sadar sesadar-sadarnya, namun kesadaran itu sadar Allah. Itu fana batin. Kalau fana zahir, Allahu Akbar, tidak tahu lagi di mana, tiba-tiba ingat. Tapi kalau seperti itu terus, mesra seperti itu terus, maka dia akan majzub. Kalau mesra terus, kalau mengikuti itu terus fana zahir. Namun kalau yang fana batin, itulah yang nanti akan menjadi yang menjadi akan melanjutkan biasanya daripada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Setelah mengalami kefanaan terus lama, bahkan sampai 24 jam, alhamdulillah. Jadi yang di sini yang kita ini kan fana batin. Jadi meskipun kita bergelut di dalam lapangan pekerjaan, naik sepeda, naik motor, naik mobil, ini tetap akal tetap berjalan, akal robbaniyah, tapi sudah terganti akal robbaniyah yang dikendalikan oleh sir itu. Tetap berjalan, kerja tetap berjalan, berbicara, komunikasi tetap berjalan seperti orang biasa, tapi di sini tuh sirnya itu setelah batinnya telah hancur menunggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batinnya itu, rasa kemanusiaannya itu telah sirna, lenyap. Artinya syuhudnya itu betul-betul sampai lebur kepada akunya Allah di situ. Kemaharuan itu betul-betul lebur sudah di situ. Beda dengan orang fana zahiriyah. Jadi seperti itu. Jadi macam-macam juga ya, macam-macam. Ada yang mengartikan fana itu ya satu saja, ya fana harus begitu. Nah, kalau misal kita punya 2.000 atau 3.000 atau 5.000 santri misal ya, atau 5.000 salik, semua 5.000 salik mau fana secara zahir begitu 24 jam, kayak apa nanti keluarganya? Kalau kita targetkan fana seperti itu, ikuti baginda Nabi kayak apa nanti? Sahabat semua 124.000, kayak apa kalau 124.000 sahabat itu fana secara zahir semua? Kan tidak. Beliau tetap memimpin, beliau tetap bekerja, beliau tetap ini itu dan sebagainya. Karena yang fana itu batinnya melebur, bukan kelihatan sama jasadnya. Tapi ada juga yang disengaja fana zahir. Itulah yang mengatakan bahwa syariat sudah lepas dan sebagainya, tidak ada hukum dan sebagainya, tidak kena hukum kalau sudah melebur. Itu bagi orang yang fana zahir atau orang yang majzub. Memang majzub ini 24 jam, bukan kayak kita melebur 1 menit lupa baru mau hilang syariat. Tidak, hukum tetap berjalan ini ada. Atau kalau dia tidur selama 40 hari, 40 malam, 4 bulan, tidak ada syariat. Siapa mau mengatakan bahwa orang yang tidur selama 4 bulan, selama 4 bulan itu berdosa, tinggalkan sholat, dan tidak ada. Jadi banyak penyebabnya. Kalau orang seperti itu akal tidak sehat, akal ditarik, itu tidak. Itu baru. Jadi fana yang diinikan, yang diharapkan, ya itu betul-betul fana batin. Jangan sampai guru mengajarkan 5.000 salik, misal penuntun itu mengajarkan 5.000 salik, ada yang 5.000, di antara 5.000 ini ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang ini, ada yang petugas, ada yang tukang beca, ada yang penjual buah, ada yang guru di sekolah. Mau diajarkan 24 jam fana begitu, fana zahir. Seperti apa nanti? Apa tidak jadi fitnah? Jadi yang fana zahir itu dari 5.000 orang paling 1-2. Tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala maunya kemana. Namun yang di sini yang kita itu mau ikuti baginda Nabi SAW. Tapi apalah daya kalau Allah Ta'ala memperjalankan ke situ, tidak bisa ditolak. Namun itu tadi Thariqatul Muhammadiyah. Jadi fana itu ada 2, zahir wal batin.
tinggal pilih mau fana zahir, fana batin. Fana zahir nanti tidak mau lagi berhubungan sama istrinya, tidak mau lagi ini itu, tidak mau lagi bekerja, tidak mau, pokoknya bahkan malas makan, bahkan tidak mau makan. Kalau sudah terlalu dalam kefanaan zahirnya itu, sampai majzub itu. Nah, itu tinggal pilih aja. Nah. Jadi kita tidak menyalahkan fana zahir, tidak sama sekali. Nah, cuma kalau 5.000 salik semua mau fana seperti itu, wah heboh nantinya. Lain. Nah, ya, mungkin begitu hadirin semulakan, tinggal pilih ininya masing-masing. Tinggal bagaimana musyahadah saja, terus musyahadah, pakai zauq, pakai betul-betul itu, betul-betul melebur, betul-betul dimusyahadahkan terus. Ndak usah terlalu kejar ininya. 24 jamnya musyahadah saja terus sampai ada fana di situ, entah fana zahir kah sedetik atau 5 detik atau 1 menit, atau entah fana batin kali 5 menit atau 1 menit lupa lagi. Nah, ini mau dijaga dengan khalwat, dengan pembersihan dan sebagainya, dengan amal-amal syariat, dengan kasih sayang, dengan mahabbah. Nah, itu tinggal dijaga lagi aja. Nah, jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.